Oke teman-teman, hari ini kita akan menyelami sesuatu yang sangat istimewa, yaitu 10 ayat dari surat Al-Baqarah. Tapi kita nggak akan cuma baca biasa, kita akan coba gali lebih dalam, mencari makna batiniahnya untuk menemukan cahaya yang tersembunyi di dalam teks suci ini. Karena pada hakikatnya, membaca Al-Quran itu bukan sekedar latihan intelektual kan? Ini adalah sebuah upaya untuk menyelaraskan jiwa kita, menyamakan frekuensi batin kita dengan firman Tuhan itu sendiri, seperti yang tertulis di sini. Dan coba tebak, 10 ayat yang akan kita bahas ini, kalau kita lihat lebih dalam ternyata membentuk semacam peta perjalanan rohani yang akan jadi pemandu kita. Kita akan telusuri setiap tahapannya, mulai dari persiapan, penyucian diri, sampai ke penyerahan total dan tujuan akhirnya. Yuk, kita mulai perjalanannya. Oke, tahap pertama dalam peta ini adalah soal persiapan dan peringatan. Ibaratnya, sebelum kita bisa menerima cahaya, wadahnya harus disiapin dulu kan? Wadahnya, ya diri kita sendiri. Dan kita juga harus paham, ada tanggung jawab besar yang menyertainya. Nah, kunci untuk membuka seluruh perjalanan ini ada di ayat 121 di konsep yang namanya haqqa tilawatih. Ini fondasinya. Membaca sebagaimana mestinya itu bukan cuma soal lidah dan suara, tapi melibatkan seluruh jiwa dan raga kita. Jadi, di sini kita bisa lihat ada dua lapisan makna. Secara lahiriah, di level syariat, membaca ya butuh pemahaman dan amalan. Tapi kalau kita masuk lebih dalam, ke level ma'rifat, membaca itu adalah proses menyatukan hati kita dengan sang sumber. Kebenaran itu nggak lagi datang dari luar, tapi terpantul dari dalam diri kita. Coba bayangkan deh, hati kita itu seperti sebuah cermin. Wahyu ilahi itu cahayanya. Nah, pembacaan yang sejati itu terjadi ketika cermin hati kita ini begitu bersih, sampai bisa memantulkan cahaya itu dengan sempurna. Jadi bukan lagi sekedar menerima cahaya dari luar, tapi memantulkan kebenaran yang memang sudah ada di dalam fitrah kita. Setelah kita siap-siap, langsung nih, kita dikasih peringatan yang sangat tegas. Ayat 122 dan 123 ini mengingatkan kita kalau semua nikmat dan status, bahkan status spiritual sekalipun, itu adalah ujian. Pada akhirnya semua itu akan dilucuti, nggak akan ada yang bisa menolong atau jadi tebusan. Kita akan berdiri sendirian di hadapannya, dan yang paling penting, satu-satunya yang tersisa hanyalah kondisi hati kita. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya dalam perjalanan kita, penyucian. Setelah kita paham soal tanggung jawab, langkah selanjutnya adalah pekerjaan batin, membersihkan hati kita dari segala sesuatu selain Tuhan. Di ayat 124, kita belajar soal kepemimpinan spiritual yang sejati dari ahlinya, Nabi Ibrahim. Kepemimpinan ini atau imamah ternyata nggak bisa diwariskan, tapi harus diraih. Diraih lewat serangkaian ujian yang berat, yang memang dirancang khusus untuk menyucikan jiwa dan membuktikan kelayakan seseorang. Ujian-ujian ini punya dua makna. Secara lahiriah, kita semua tahu kan, ujian Nabi Ibrahim itu berat banget. Tapi secara batiniah, ujian-ujian itu adalah simbol dari pertempuran yang harus kita semua hadapi di dalam diri kita. Pertempuran untuk menghancurkan ego, supaya bisa lebur sepenuhnya dalam kehendak ilahi. Proses penyucian ini dijelaskan dalam dua langkah yang indah banget. Pertama, bersihkan hati, yang disimbolkan dengan perintah untuk menyucikan Ka'bah. Kedua, membangun dengan kerendahan hati. Coba bayangkan, Ibrahim dan Ismail setelah menyelesaikan tugas maha besar membangun Ka'bah, mereka berdoa dengan gemetar, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami." Ini pelajaran luar biasa, bahwa amal sebesar apapun jadi sia-sia kalau ada rasa sombong di dalamnya. Metafora Ka'bah ini, wah, dalam banget. Sama seperti Ka'bah yang jadi pusat spiritual dan tempat aman di bumi, hati yang sudah disucikan itu akan menjadi baitullah pribadi, menjadi tempat di mana hadirat Tuhan bisa dirasakan, dan jadi sumber keamanan batin yang sejati bagi pemiliknya. Nah, doa Nabi Ibrahim di ayat 126 ini benar-benar mengubah cara kita memandang rizki. Rizki sejati itu ternyata bukan harta duniawi yang bisa saja diberikan kepada siapa saja sebagai ujian. Rizki yang hakiki adalah bala dan aminan, sebuah negeri yang aman di dalam jiwa. Ketenangan batin yang nggak tergoyahkan, yang lahir dari kedekatan dengan sang pemberi rizki. Nah, sekarang kita sampai di puncaknya. Puncak dari perjalanan ini, penyerahan diri. Setelah persiapan dan penyucian, inilah saatnya untuk penyerahan total, yang merupakan inti dari Islam itu sendiri. Dan kita akan lihat bagaimana penyerahan ini melahirkan sebuah doa yang membentuk sejarah. Ayat 128 ini, wow, ini mengajarkan kita bahwa Islam itu bukan kata benda, bukan identitas, tapi kata kerja. Sebuah tindakan aktif untuk menyerahkan diri.
Doa Ibrahim di sini bukan cuma jadikan kami orang Islam, tapi jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara ibadah kami. Ini adalah permohonan untuk dibimbing dalam prosesnya. Intinya apa? Kita diajarkan untuk memohon esensi dari Islam itu sendiri, yaitu ketundukan yang murni. Bukan cuma sekedar label atau status, tapi sebuah kondisi hati yang selalu, senantiasa berserah diri secara total. Dan dari puncak penyerahan diri inilah lahir sebuah doa yang luar biasa profesik. Di ayat 129, Ibrahim berdoa agar diutus seorang rasul dari keturunannya. Doa ini melintasi ribuan tahun dan akhirnya terjawab dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW yang datang untuk menyempurnakan ajaran penyerahan diri ini. Oke, setelah melalui semua tahapan tadi, akhirnya kita sampai pada tujuan akhir dari peta rohani ini. Inilah goalnya, inilah puncak dari perjalanan kita. Tujuannya disebut Millah Ibrahim, jalannya Ibrahim. Ini adalah jalan tauhid yang lurus dan murni, sebuah hubungan langsung dengan Tuhan, tanpa perantara, tanpa kompromi sedikit pun. Ayat 130 bahkan bilang dengan sangat tegas, hanya orang yang membodohi dirinya sendirilah yang akan berpaling dari jalan ini. Coba lihat gambar ini. Jalannya Ibrahim itu seperti jalan yang terang benderang, membelah kekusutan keraguan, syirik, dan ego. Ini bukanlah jalan yang asing loh, justru ini adalah jalan pulang, kembali kepada fitrah, kepada kecenderungan alami jiwa kita yang memang diciptakan untuk mengenal dan menyembah penciptanya. Jadi, sebagai penutup, mari kita renungkan pesan yang kuat ini. Seluruh perjalanan yang kita bahas tadi, ujung-ujungnya adalah soal internalisasi. Soal membangun Ka'bah spiritual di dalam dada kita sendiri, tempat di mana zikir dan tawaf batin itu gak pernah berhenti. Mengikuti jejak Ibrahim yang fana, yang lebur dalam kecintaannya kepada Tuhan. Peta yang baru saja kita jelajahi ini bukan cuma cerita masa lalu ya. Ini sangat relevan hari ini, di sini, dan sekarang untuk kita semua. Jadi pertanyaannya sekarang kembali kepada diri kita masing-masing, kira-kira kita ada di posisi mana dalam perjalanan ini? Wallahu a'lam bisyawab. Tentu saja, hanya Allah yang maha mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Semoga pembahasan singkat ini ada manfaatnya ya, dan bisa jadi cahaya bagi kita semua. Terima kasih.